Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, jumpa lagi dengan saya Budi di Catatan Seorang Dosen. Pada edisi kali ini, saya akan mencoba menepis miskonsepsi yang menyatakan bahwa Linux hanya cocok digunakan pada komputer dengan spesifikasi minimalis atau biasa dikenal dengan istilah komputer kentang. Yuk, simak sesinya. Beberapa waktu yang lalu sempat ada diskusi menarik di grup Linux Indonesia di Facebook. Oh ya, bagi teman-teman yang tertarik, teman-teman juga bisa bergabung dengan grup ini. Link untuk bergabung akan saya sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Kebetulan saya adalah admin untuk grup Linux Indonesia. Di salah satu diskusi dalam grup ini, sempat terlontar suatu statement yang menyatakan bahwa Linux hanya ideal untuk digunakan pada komputer dengan spesifikasi kentang atau minimalis. Sedangkan untuk perangkat komputer dengan spesifikasi yang lebih tinggi, akan lebih ideal bila menggunakan sistem operasi proprietary. Bagi saya yang memang sudah menggunakan Linux secara penuh sebagai daily driver, pernyataan ini terdengar sangat janggal. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pendapat semacam ini juga kerap ditemui di beberapa forum IT. Dan menurut saya ini bisa dimaklumi, mengingat tidak jarang di antara para pengguna Linux yang melakukan migrasi ke sistem operasi berbasis Linux dikarenakan perangkat komputer yang mereka miliki sudah tidak lagi mampu menjalankan sistem operasi proprietary. Tetapi yang namanya miskonsepsi menurut saya tidaklah elok bila dibiarkan begitu saja. Karena ini bisa berpotensi menyesatkan. Nah, di sini saya akan coba ajak teman-teman untuk menelaah dari dua sisi yang berbeda. Pertama, kita akan melihat dari sudut pandang komputer kentang terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, apakah Linux memang ideal digunakan untuk komputer kentang atau komputer dengan spesifikasi minimalis? Jawaban singkatnya adalah, ya, tentu saja. Sistem operasi berbasis Linux menawarkan fleksibilitas yang sangat luas, serta dapat dikustomisasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk memotori perangkat komputer berukuran dan berdaya kecil, atau yang biasa dikenal dengan istilah single board computer. Umumnya, perangkat komputer semacam ini menjalankan headless Linux, atau Linux yang tidak mengusung graphical user interface. Penggunaannya pun semakin marak sekarang ini, seiring dengan perkembangan teknologi Internet of Things atau biasa dikenal sebagai IoT. Lalu bagaimana dengan komputer desktop berspesifikasi kentang? Apakah sistem operasi berbasis Linux memang ideal? Untuk ini jawabannya adalah tergantung pada desktop environment yang digunakan. Semisal, komputer desktop dengan kapasitas RAM 2 GB tentunya tidaklah ideal bila diinstal distro Linux yang mengusung GNOME sebagai desktop environment. Distro Linux seperti Ubuntu, Pop! OS, Fedora Workstation, dan beberapa distro Linux lain yang mengusung GNOME sebagai default desktop environment memang tidak menargetkan komputer kentang. Komputer desktop dengan kapasitas RAM di bawah 4 GB lebih disarankan untuk menggunakan distro Linux yang mengusung floating window manager seperti OpenBox. Salah satunya adalah Bunsen Labs Linux. Lalu untuk komputer desktop dengan kapasitas RAM 4 GB, saya pribadi lebih menyarankan untuk menggunakan distro Linux yang mengusung XFCE, Mate, ataupun LXQT sebagai default desktop environment. Ini bisa ditemui pada beberapa distro Linux seperti MX Linux, Linux Mint XFCE, Linux Mint Mate, Ubuntu Mate, Linux Lite, Zorin OS Lite, Lubuntu, dan juga Sparky Linux. Di tahun 2021 ini, sweet point sebenarnya ada pada desktop komputer dengan kapasitas 8 GB, karena memungkinkan kita untuk memiliki pilihan distro Linux dan juga desktop environment yang jauh lebih luas. Oh ya, rekomendasi ini sifatnya personal dan orientasinya memang pada kenyamanan penggunaan desktop komputer sebagai daily driver. Karena seperti kita ketahui bersama, selain desktop environment, web browser termasuk dalam jajaran aplikasi yang bisa terbilang rakus memori. Nah, itu tadi terkait pemanfaatan Linux pada komputer kentang. Selanjutnya kita akan melihat dari sudut pandang lain.
Kali ini pertanyaannya adalah, apakah sistem operasi berbasis Linux memang ideal digunakan pada komputer dengan spesifikasi tinggi atau biasa dikenal dengan istilah komputer high-end? Jawaban singkatnya, bila mengacu pada pengalaman pribadi saya adalah, ya, tentu saja. Sebagai contoh, komputer desktop yang sedang saya gunakan saat ini memiliki prosesor Intel i7 generasi 8 dengan 6 CPU cores dan 12 threads. Untuk RAM, di sini saya menggunakan memori berkapasitas 32 GB. Menurut saya, di tahun 2021 ini, komputer dengan spesifikasi semacam ini tidak bisa dikategorikan sebagai komputer kentang. Komputer ini pun dimotori oleh sistem operasi berbasis Linux yang saya gunakan sebagai daily driver. Termasuk juga untuk memproduksi video-video pembelajaran di channel Indonesia Belajar. Nah, itu tadi gambaran untuk komputer desktop dengan spesifikasi yang bisa dibilang high-end. Lalu bagaimana dengan komputer berspesifikasi super high-end? Di sini saya mesti berbagi sedikit cerita sewaktu saya masih menjalani studi PhD atau studi S3 di Australia dulu. Kebetulan saat itu saya sempat beberapa kali menggunakan layanan High Performance Computing atau HPC untuk melakukan pemrosesan data terkait PhD riset saya. Saat itu di tahun 2015, salah satu fasilitas HPC yang pernah saya gunakan memiliki kapasitas komputasi yang terdiri dari 640 CPU cores dengan kapasitas RAM 8 TB. Dan semua fasilitas HPC yang tersedia saat itu berjalan dengan sistem operasi berbasis Linux. Linux menjadi pilihan utama untuk memotori HPC karena alasan stabilitas. Fasilitas HPC secara umum memang digunakan untuk melakukan sejumlah critical task di mana stabilitas menjadi kebutuhan mutlak. Nah, itu tadi klarifikasi yang bisa saya sampaikan terkait miskonsepsi yang cenderung mengasosiasikan sistem operasi berbasis Linux dengan perangkat komputer berspesifikasi minimalis atau biasa dikenal dengan istilah komputer kentang. Kalau menurut teman-teman sendiri, gimana nih pendapatnya? Yuk, tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang menyukai atau juga mendapatkan manfaat dari sesi ini, teman-teman bisa memberikan like pada videonya sebagai feedback sederhana kepada saya. Demikian edisi catatan seorang dosen kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.